Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini akan kita bahas beberapa bentuk soal pembagian pada perpangkatan ya. Sisa pembagian dari perpangkatan. Nah, ini beri satu contoh. Tentukan sisa pembagian dari 2 pangkat 1000 oleh 13. Maksudnya adalah 2 pangkat 1000 dibagi 13 ya. Nah, sebenarnya untuk bentuk seperti ini kita harus cari dulu berarti pola dari 2 pangkat satunya. Nah, di sini kan ada beberapa konsep bahwa kita harus ingat karena ini harus dibagi 13. Artinya ini harus membentuk 13 ya. 13 dikali dengan suatu bilangan tertentu misal L itu ditambah atau dikurang dengan 1 ya. Jadi kita cari polanya ini. Misal di sini yang pertama adalah 2 pangkat 1 ya. Jadi kan kalau tidak mungkin 13 kali ya. Jadi 2 pangkat 2. Nah, ini kan 2 4 2 pangkat 3 itu 8 ya. Kemudian 2 pangkat 4 itu kan 16. Nah, 16 ini kalau kita nyatakan ke bentuk ini berarti itu adalah 13 dikali 1 ditambah dengan 3. Sementara kita butuhnya itu plus minus 1 ya. Jadi kita harus cari lagi. Berarti 2 pangkat 5 berarti 32 ya. Nah, itu kan berarti 13 dikali 2 itu 26 ya. Berarti ditambah dengan itu adalah 6. Ya kan? Kemudian berarti belum ya. Kemudian 2 pangkat 6. Berarti kalau 2 pangkat 6 itu adalah 32 berarti 64. Nah, 64 itu kan bisa kita nyatakan sebagai 5 kali 13 atau 13 kali 5 ya. Itu 65. Berarti dikurang 1. Nah, berarti pola yang kita akan gunakan adalah 2 pangkat 6 ini ya. 2 pangkat 6 itu sama dengan 5 kali 13 dikurang 1. Jadi kalau kita ingin mengerjakannya berarti langsung seperti ini. 2 pangkat 1000 itu sama dengan ya, kita cari bilangan sini. Jadi 2 pangkat 6 kali berapa yang mendekati 1000 sini. Ya, itu kan adalah 2 kali pangkat 6 kali 166 ditambah 4. Itu kan menghasilkan adalah 1000 ya. Modulo karena ini dibagi 13 berarti ini adalah modulo 13 ya. Nah, artinya kalau dari pangkat ini berarti bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 6 dipangkatkan 166 dikali dengan 2 pangkat 4 modulo 13 ya. Nah, ingat bahwa 2 pangkat 6 itu sama dengan ini 5 kali 13 ya. 5 kali 13 dikurang 1 itu 2 pangkat 6 dipangkatkan 166 kali 2 pangkat 4 mod 13 ya. Nah, kemudian kita harus ingat bahwa kalau misalkan ada bentuk yang bentuk ini ya, A kali N ditambah B pangkat M ya, pangkat M itu sama saja dengan B pangkat M modulo N. Modulo N. Nah, di sini kan N-nya itu kan adalah 13 ya. Berarti soal ini berarti bisa kita ubah ini ya. Dari sini kita ubah bisa menjadi negatif 1 karena B-nya itu adalah negatif 1. Pangkat 166 2 pangkat 4 modulo 13 ya. Nah, ingat setiap negatif dipangkatkan genap pasti menghasilkan 1 ya, negatif 1. Berarti tersisa 2 pangkat 4 modulo
13. Nah, jadi sekarang kita tinggal cari 2 pangkat 4 itu kan adalah ini ya 16. Berarti kalau dilihat dari sini sisanya berarti adalah 3. Maka sisa pembagiannya adalah 3. Sisanya adalah 3. Ya, dari bentuk ini. Oke. Nah, sekarang saya berikan lagi soal yang lain ya, model soal yang lain. Dan sini tentukanlah angka satuan pada bilangan 1997 pangkat 1991. Nah, pada dasarnya ini sama dengan tadi. Jadi kalau misalkan ada bentuk AN ya ditambah B pangkat M, nah itu sama saja dengan BM modulo N ya, B pangkat M modulo N. Nah, ini kita ubah dulu 1997 ya. Kan kalau mencari satuan berarti kita boleh pakai modulo 10. Mencari satuan itu berarti bisa kita gunakan adalah mod 10 ya, modulo 10. Oke? Nah, berarti kita tinggal ubah kayak tadi. 1997 pangkat 1991 itu sama saja dengan ini dulu yang kita ubah ya. 10 kali 199. Nah, itu kan 1990 ya. Ditambah dengan 7 pangkat 1991 itu modulo 10. Nah, ingat kalau dari sini ini kan 10-nya sama dengan tadi kan ya. Berarti ini bisa kita ubah menjadi 7 pangkat kayak tadi ya. 7 pangkat 1991 ya modulo 10. Nah, artinya sekarang kita tinggal mencari yang ini lagi, 7 pangkat 1991 modulo 10 menggunakan cara yang sebelumnya. Kita list dulu. Jadi 7 pangkat 1 itu ya 7 kita mulai dari 7 pangkat 1 itu kan adalah 7 ya. Ini kan harus mencapai 10. Kemudian 7 pangkat 2 itu adalah 49 belum ya. Nah, ini kan kalau kita jabarkan adalah 10 kali 5 boleh ya, 10 kali 5 dikurang 1. Nah, ini kan 50 kurang 1. Berarti 7 pangkat 2 bisa kita ubah seperti ini. 10 kali 5 dikurang 1 ya. Nah, berarti dari soal yang ini kita tinggal ubah seperti sebelumnya ya. Berarti sama saja dengan 7 pangkat 2 kali 995 ya. 2 kali 995 itu adalah 1990 ditambah dengan 1 untuk memperoleh 1991 ya modulo 10. Nah, sama dengan sebelumnya. Berarti ingat ini tadi kalau plus 1, nah ini kita ubah. Berarti kita bisa ubah menjadi 7 pangkat 2 ya dipangkatkan 995 dikali 7 ya, 7 pangkat 1 modulo 10 ya. Nah, kemudian ingat 7 pangkat 2 itu sama dengan 10 kali 5 kurang 1 ya. Berarti 10 kali 5 ya dikurang 1 pangkat 995 dikali 7 modulo 10 ya. Nah, ini tinggal kita jabarkan. Ingat bahwa ini saat tadi berdasarkan sifat yang ini berarti sama saja dengan negatif 1 ya. Berarti negatif 1 pangkat 995 dikali 7 ya modulo 10 ya. Nah, ingat kalau negatif 1 pangkatnya ganjil berarti negatif ya. Maka negatif 7 modulo
10. Nah, untuk menghasilkan atau habis dibagi oleh 10, maka kita membutuhkan sisanya itu pasti adalah 3. Maka sisanya pasti adalah 3. Ya kan? Negatif 7 kurang 3 kan pasti menghasilkan 10. Ya kan, kalau kita kurang ini. Negatif 7 kurang 3. Ini kan negatif 10. Apakah negatif 10 habis dibagi 10? Ya, habis dibagi oleh 10. Nah, makanya sisa yang kita butuhkan adalah 3. Oke? Oke? Nah, sekarang kita masuk ke bentuk soal selanjutnya, yaitu menentukan bilangan-bilangan yang merupakan bilangan komposit atau bilangan prima. Nah, kita harus ingat bahwa sifatnya itu kalau kita pengen mencarinya, kita harus menggunakan sini. Nah, ini bilangan prima ya. Itu harus kurang dari sama dengan akar dari X-nya ya. Jadi misal sini akar 129. Jadi kita mulai dari yang bagian A dulu ya. Nah, ini kan berarti bilangan prima yang kurang dari sama dengan akar X, berarti akar 129. Nah, kita tinggal list bilangan prima yang hasilnya kurang dari akar 129. Nah, itu kan adalah 2. Setelah 2 itu ada 3, 5 ya. Kemudian ada 7 kan? Kemudian ada 11 ya. 11 kan 121. Kalau 13 sudah 169 ya. Jadi sisa 2, 3, 5, 7 dan 11. Nah, sekarang kita tinggal mengecek apakah 2 bisa membagi 129? Jawabannya tidak membagi ya. Kemudian 3 apakah membagi 129? Ya, kita cek, kita bagi. Nah, ternyata ini bisa. Kalau bisa dibagi seperti ini kan bisa ya, 129 bagi 3. Ini kan 43 ya, 120 bagi 3, 49 bagi 3 itu 3. Maka bisa. Artinya, karena ini 3 bisa membagi 129, maka ini kita nyatakan sebagai bilangan komposit. Ya. Maka ini pasti bilangan komposit. Maka ini yang 129 adalah komposit. Ya, ini adalah bilangan komposit. Jadi sama, kalau misalkan kita pengen mencari bagian B-nya ya, bagian B lagi. Berarti bilangan prima, kita tinggal list ya. Bilangan prima yang kurang dari sama dengan akar 231. Nah, bilangan berapa semua dia? Itu kan adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13. Apakah 14 masuk? Nah, ya. Tidak, karena 14 bukan bilangan prima. Ya, 17. Nah, 17 kan sudah lebih dari 231. Maka bilangan prima yang kurang dari akar 231 itu adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan 13 ya. Nah, sekarang kita tinggal mengecek. Apakah 2 habis membagi 231? Jawabannya tidak ya. Kemudian apakah 3 habis membagi 231? Tidak ya. Kemudian 5 apakah habis membagi 231? Jawabannya juga tidak ya, masih ada sisa. Kemudian apakah 7 habis membagi 231? Jawabannya ya, ini kan 21, 21 bisa ya. Maka ini juga bagian B juga 231 itu merupakan bilangan komposit. Ya. Jadi yang seperti apa kalau misalkan bilangan prima? Ya, jadi kalau yang bilangan prima itu bisa kita berikan contoh seperti ini yang dinyatakan sebagai bilangan prima. Nah, ini ya, misal angka 157. Nah, berarti kalau 157 kita harus daftar dulu bilangan prima yang kurang dari sama dengan akar 157. Nah, itu kan bilangan prima yang kurang dari 157 adalah 2, 3, 5, 7,
dan 11 ya. Ya, yang kurang dari sama dengan akar 157. Nah, kemudian kita tinggal cek seperti tadi. Apakah 2 habis membagi 157? Jawabannya tidak ya. Apakah 3 habis membagi 157? Jawabannya tidak. Kemudian 5 habis membagi 157? Tidak. Oke. Kemudian 7 apakah habis membagi 157? Ternyata tidak juga. Kemudian terakhir, apakah 11 habis membagi 157? Ternyata tidak juga. Nah, artinya bilangan dari ini semua, bilangan 157 itu karena tidak bisa dibagi oleh bilangan prima ini sendiri, maka ini merupakan bilangan prima ya. Kalau pengen dicek secara manual juga silahkan. Ingat bahwa konsep bilangan prima itu adalah bilangan yang memiliki faktor yang faktornya hanya 1 ya, angka 1 dan bilangan itu sendiri ya, dan bilangan itu sendiri. Oke. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk persiapan olim-olim berikutnya.